pengertian daun yaitu salah satu bagian penting dari tanaman karena memiliki klorofil, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan makanan yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun di sini juga termasuk organ vegetatif tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun juga terdapat struktur pokok tumbuhan yang paling penting, yang mempunyai fungsi antara lain sebagai resorpsi atau pengambilan zat-zat makanan, terutama yang berupa zat gas karbon dioksida, mengolah makanan melalui fotosintesis, serta sebagai alat transpirasi atau penguapan air, dan yang terakhir yaitu respirasi atau pernafasan dan pertukaran gas. Kemudian, fungsi daun. Daun dapat berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Yang keempat, untuk mengatur proses transpirasi. Dan yang kelima, sebagai tempat terjadinya proses gutasi. Struktur, anatomi, dan fisiologi daun. Struktur anatomi daun pada tumbuhan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Daun tersusun atas berbagai macam jaringan. Tiap jaringan dapat memberikan tampilan yang berbeda dan memberikan ciri khusus, sehingga ciri anatomi dapat digunakan sebagai alat pendukung dalam identifikasi, pengelompokan, dan hubungan kekerabatan jenis tumbuhan. Terdapat 3 struktur jaringan penyusun dari daun. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar pada daun yang umumnya tersusun atas satu lapisan sel. Epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma, serta adanya sel khusus. Struktur dalamnya biasanya berbentuk pipih. Daun memiliki 2 jenis epidermis, yaitu permukaan atas daun disebut permukaan adaksial dan permukaan bawah disebut permukaan abaksial. Pada lapisan ini tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil terletak di sebelah dalam epidermis, terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons, yang dimana jaringan palisade atau parenkin palisade merupakan sel-sel yang bentuknya silindris, tersusun rapat berjajar seperti pagar. Parenkin palisade umumnya dijumpai pada lapisan atas daun, menempati sampai seperti setengah hingga 2/3 mesofi, tetapi dapat pula dijumpai pada kedua sisi permukaan daun. Yang kedua, parenkin spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkin spons dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususannya adalah adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan lainnya. Membedakan antara sel parenkin palisade dan parenkin spons tidaklah sangat mudah, khususnya apabila parenkin palisade terdiri atas beberapa lapisan. Alasannya adalah apabila palisade terdiri atas beberapa lapisan, biasanya lapisan paling dalam sangat mirip dengan parenkin spons yang ada di dekatnya. Yang terakhir, jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terjadi menjadi 2 jenis, yaitu xilem dan phloem. Sel bekas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel. Mungkin memiliki kloroplas seperti mesofil. Seringkali terdapat kristal. Kebanyakan daun dikotil, parenkin bekas pengangkut memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi tumbuhan dibagi menjadi beberapa tahapan.
Di antaranya, yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Yang kelima, jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam nitrat, dan transport elektron. Respirasi tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan adanya oksigen di udara. Pada respirasi aerob, terjadi proses oksidasi atau pembakaran glukosa secara sempurna dan akan menghasilkan energi sebesar 36 ATP. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini disebut sebagai proses fermentasi. Pada proses respirasi anaerob, energi yang dihasilkan jumlahnya lebih kecil dibandingkan pada respirasi aerob, yaitu hanya sebesar 2 ATP. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan energi berupa makanan dengan memanfaatkan energi cahaya. Pada proses fotosintesis dibutuhkan 4 bahan utama, yaitu karbon dioksida, air, klorofil, dan cahaya matahari. Pada mulanya, stomata atau mulut daun pada daun mengambil karbon dioksida dari udara bebas. Selanjutnya, air diambil melalui akar tumbuhan dan diangkut oleh komponen pengangkut pada tumbuhan. Kemudian cahaya matahari akan diambil dalam bentuk energi oleh klorofil. Semua proses ini akan berlangsung membentuk reaksi dan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Setelah itu, glukosa terbentuk pada tumbuhan. Nutrisi ini akan diubah menjadi lemak, protein, dan nutrisi lain.